Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semuanya puasa di bulan Ramadan merupakan sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua dan kita wajib melaksanakannya bagi yang memenuhi kriteria dan syarat-syaratnya. Tapi di samping puasa sebagai kewajiban, puasa ini sebagaimana di ayat tadi, la'allakum tattaqun, merupakan tangga naik utama seorang muslim untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping sebagai tangga naik seorang muslim meraih ketakwaan di sisi Allah, puasa ini juga oleh Allah sebenarnya dijadikan sebagai kebutuhan utama kita sebagai manusia. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dengan makhluknya yang bernama manusia. Manusia itu cenderung melampaui batas, ya, karena di dalam dirinya ada sisi-sisi kebinatangan karena diberikan syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita manusia. Maka di antara bentuk ibadah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara menahan. Maka definisi ulama dari puasa ini mengatakan imsakun maksus fi waqtin maksus fi zamanin maksus bi syara'ita maksusatin. Menahan dengan cara tertentu pada waktu tertentu, dengan cara tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita semua minimal dalam 3 ayat agar kita tidak berlebih-lebihan, bahkan melampaui batas kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Alaq misalnya, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu layak kok, dia melampaui batas ar-ra'ahu istaghna jika melihat dirinya mampu atau sedang merasa nyaman dan kaya. Kemudian peringatan Allah yang kedua dengan kata wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kamu melampaui batas karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan ayat yang ketiga Allah mengingatkan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu melakukan pemborosan karena Allah tidak suka orang-orang yang melakukan pemborosan. Apa bedanya dari 3 ayat ini? Kalau kita lihat dalam secara bahasa, dan sebagian ahli tafsir mengatakan at-tughyan, tagha dan tughyan itu lebih kepada mujawazatul had, kelewatan batas yang Allah gariskan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tagha, tughyan. Tapi untuk al-i'tida wala ta'tadu itu melampaui batas kepada sesama makhluk. Kemudian al-israf itu melampaui batas, itu lebih kepada sisi harta. Maka ketiganya ini pengendaliannya, pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan puasa insya Allah kita bisa mengendalikan ketiganya. Dan insya Allah dalam hal ini kita semua tidak akan melampaui batas-batas fitrah kemanusiaan yang Allah titipkan kepada kita. Jamaah sekalian, mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan bermanfaat bagi saya dan kita semuanya, sehingga insya Allah mari kita jadikan puasa ini sebagai sarana kita untuk kemudian mengevaluasi perjalanan kita selama setahun, sehingga kalaupun ada hal-hal yang melampaui batas-batas fitrah manusia kita, maka kita segera bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, sehingga insya Allah kita semuanya akan diridhoi oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.